Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh kembali bertemu di dalam video pastoral, di mana pada saat ini saya akan membahas tentang pentingnya konsep Tritunggal. Saya akan bacakan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Satu bagian lagi yaitu dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saudara, doktrin Tritunggal tidak mungkin dibuat oleh manusia. Doktrin ini terlalu sulit untuk dimengerti dan terlalu sulit untuk dijelaskan, sehingga tidak mungkin merupakan hasil ciptaan manusia. Kalau manusia yang membuat doktrin Tritunggal ini, maka kita mudah untuk memahaminya. Doktrin Tritunggal bukanlah hasil khayalan dari manusia, hasil khayalan dari para teolog, tetapi ini merupakan doktrin sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara, doktrin ini memang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Ada sebuah pepatah kuno yang berkata seperti ini, siapa yang mau memahami sepenuhnya ketritunggalan Allah akan kehilangan kewarasannya. Dan siapa yang menolak ketritunggalan Allah akan kehilangan jiwanya. Tritunggal adalah sebuah misteri yang begitu dalam dan sekaligus sebuah kebenaran yang amat dalam. Saudara, kita memang tidak bisa memahami sepenuhnya doktrin ini, tapi kita bisa mengerti sebagaimana yang dikatakan atau dituliskan di dalam kitab suci. Saya seringkali mendengarkan reaksi yang seperti ini. Ketika jemaat melihat tema Tritunggal, mereka berkata, wah, temanya Tritunggal, sulit untuk dimengerti, dan ada orang-orang yang langsung menolak untuk mendengarkan topik ini karena terlalu sulit dan dikatakan melampaui pikiran kita, dan kelihatannya tidak ada hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Saudara, konsep seperti ini adalah konsep yang salah. Kalau kita menyingkirkan doktrin Tritunggal ini, dan kalau kita tidak mau mempelajarinya karena terlalu sulit, maka ini merupakan suatu kesalahan yang besar. Kesalahan pemahaman akan Tritunggal itu akan menyebabkan kita menjadi sesat. Sejarah gereja sudah membuktikan akan hal ini. Ini adalah doktrin yang sangat penting dan mesti dipahami dengan benar. Kalau saudara tidak mau mempelajari apa yang benar, maka ketika suatu waktu pengajar sesat mengajarkan kepada saudara konsep Tritunggal yang salah, maka saudara akan mudah untuk disesatkan. Saya ingin membahas topik Tritunggal ini dalam 3 kali pertemuan video pastoral singkat saya. Saudaraku, mengapa doktrin Tritunggal ini penting? Karena doktrin ini diajarkan oleh Alkitab sendiri. Saudaraku, mengenal Allah di dalam ketritunggalannya merupakan pusat dari iman Kristen. Tanpa kebenaran ini, maka iman kita bukan iman Kristen sama sekali. Jawaban paling sederhana dan mendasar mengapa kita harus bersusah payah mempelajari doktrin Tritunggal ini adalah karena doktrin ini diajarkan di dalam Alkitab. Saudara, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang telah diilhamkan Allah itu pasti bermanfaat untuk pertumbuhan iman kita. Allah tidak pernah menyatakan sesuatu itu tanpa tujuan. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa bagian yang terkecil sekalipun dalam firman Allah itu tidak boleh diabaikan. Mengabaikan salah satu bagian yang terkecil, walaupun itu sangat kecil,
maka dikatakan itu bersalah terhadap seluruh firman Tuhan. Paulus mengatakan bahwa dia tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada jemaat di Efesus. Nah, kalau ajaran yang terkecil sekalipun tidak boleh diabaikan, apalagi ajaran tentang Tritunggal yang luar biasa penting. Nah, saudaraku, setiap wahyu Allah memang merupakan sebuah anugerah. Tapi menurut James White, seorang penulis, konsep tentang Tritunggal ini jauh melebihi berkat biasa yang diterima oleh orang percaya. Karena Tritunggal adalah wahyu yang tertinggi yang Allah nyatakan tentang dirinya kepada umatnya. Doktrin ini adalah puncak dari semua wahyu Allah. Kebenaran ini mendapat dukungan yang begitu jelas dari Alkitab. Keilahian Bapa baru bisa dikenal secara sempurna melalui penyataan diri Tuhan Yesus yang juga adalah Allah. Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar Allah yang sempurna, sehingga apa yang dinyatakan melalui Dia itu jauh melampaui wahyu yang disampaikan melalui para nabi. Dan di samping itu, untuk mengenal kebenaran ilahi dalam diri Bapa, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Jadi kita membutuhkan penyataan Kristus yang menyatakan Allah itu seperti apa, Allah Bapa itu seperti apa. Kita juga membutuhkan pertolongan Roh Kudus yang mengetahui, yang menyelidiki sampai ke dalam diri Allah. Jadi saudaraku, tanpa mengakui akan Allah Tritunggal ini, tidak mungkin seseorang itu dapat mengenal Allah. Karena kita dapat mengenal Allah melalui inkarnasi Kristus dan melalui pekerjaan Roh Kudus yang merupakan roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudaraku, doktrin Tritunggal ini penting karena sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengajarkan dua hal, yakni tentang penebusannya dan tentang Tritunggal. Tema tentang hubungannya dengan Bapa, hubungannya dengan Roh Kudus yang terus Dia ulang-ulang dalam Yohanes pasal 13 sampai Yohanes pasal 17. Saudara, pengajaran ini Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya dalam pasal 13 sampai dengan pasal 17, tentu memakan waktu yang berjam-jam lamanya. Padahal kita tahu bahwa pada saat itu Tuhan Yesus sangat membutuhkan penghiburan, sangat membutuhkan kekuatan dari para murid-muridnya. Tapi Dia tidak menceritakan mengenai besarnya dan banyaknya pergumulan yang dia hadapi. Tetapi yang diajarkan adalah Dia mengajarkan tentang Bapa. Dia mengajarkan tentang Roh Kudus. Saudara, ini berarti bahwa doktrin ini sangat penting. Kalau ada orang yang mau meninggal, maka perkataan-perkataan yang diulang-ulang sebelum dia mati, itu merupakan poin yang penting sekali. Nah, Tuhan Yesus sangat menekankan tentang Tritunggal ini. Dia mengajarkan berulang-ulang sebelum Dia naik ke kayu salib, sebelum Dia mati di kayu salib. Oleh karena itu, saudara, berarti doktrin ini sangat penting sekali. Nah, saudaraku, istilah Tritunggal memang tidak ada di dalam Alkitab. Saudara tidak akan menemukan kata Tritunggal, kata atau istilah Tritunggal di dalam Alkitab. Tetapi konsep Tritunggal ini ada banyak dalam Alkitab, mulai dari awal Alkitab sampai akhir Alkitab. Siapa sih yang pertama kali memformulasikan istilah Tritunggal dan pengertian Tritunggal? Yang pertama kali memformulasikan istilah ini adalah Tertullian. Nama lengkapnya adalah Quintus Septimus Florens Tertullianus. Dia dilahirkan di Kartago, di Afrika Utara sekitar tahun 160-an. Ia seorang ahli dalam ilmu retorika, ilmu berkhotbah, ahli dalam ilmu hukum, dan sangat giat membela kekristenan. Saudaraku, di sepanjang hidupnya ini, Tertullian menulis secara luas mengenai iman Kristen. Ia seorang yang sangat pandai dengan gagasan-gagasan yang orisinil dan segar.
Dia menuliskan tentang Tritunggal dan dia mencetuskan istilah Tritunggal. Kalau kita bertanya apa sih itu Tritunggal? Saudaraku, supaya kita tidak tersesat dan supaya kita memiliki pemahaman yang benar akan Tritunggal, maka saudara mesti menghafal 3 pernyataan ini. Yang pertama, Allah adalah 3 pribadi. Yang kedua, setiap pribadi adalah sepenuhnya Allah. Yang ketiga, hanya ada satu Allah. 3 pernyataan ini kita mesti ingat baik-baik dan jangan ada sampai yang hilang satupun dari pernyataan ini. Kalau kita mengingat baik-baik 3 pernyataan ini, kita akan memiliki ajaran yang benar, konsep yang benar tentang Tritunggal. Saya ulangi kembali lagi. Pertama, Allah adalah 3 pribadi. Yang kedua, setiap pribadi adalah sepenuhnya Allah. Dan yang ketiga, hanya ada satu Allah. Amin.